satu Allah saja yaitu Bapa, dan cukup satu Tuhan aja yaitu Yesus. Itulah dalil yang dipakai oleh orang-orang Tritunggal pada akhirnya menyatakan bahwa ya mereka satu. Itu dia yang dipakai mereka orang Kristen. Oh, kayak beleng-beleng. Ini siapa dulu tuh tamu? Halo. Baik, selamat pagi. Pagi. Ya, yang akun besarnya dinaikin aja buku. Anda mau Mau berdiskusi? bertanya, kalau mau diskusi silahkan buka kamera, jelaskan legalitasmu sebagai apa. Tapi kalau kamu tidak mau melakukan itu, silahkan bertanya saja. Baik, boleh saya bertanya? Silahkan Uni Riva. Silahkan. Baik. Siapa Tuhanmu? Ini pertanyaan simpel-simpel saja. Berarti mau open cam dia kalau gitu. Berarti mau open cam. Jangan ketawa-tawa. Macet. I love it. You guys are so great. Ayo teman-teman sambil di tab layar, di posting ulang, di share. I love it. You guys are so Bagaimana sih great. mau diskusi sedangkan kalian makan-makan? Follow ya. Ini akun Bang Adi, di follow. Bukan berdiskusi, kau bertanya aja. Ayo. Iya sudah. Nah, nanti habis kalau kau bertanya, aku bertanya lagi ya. Baik, silakan. Oke. Tuhan kami Allah. Udah, berarti aku yang nanya lagi. Silakan. Ketika Bapa menciptakan langit dan bumi pakai akal dan firman, betul? Ya, terus? Nah, ketika Tuhan ini menjadi bayi, apakah Tuhan sempat kehilangan akal? Baik. Di sini letak Anda tidak memahami Bible. Yesus itu sebagai kemanusiaan. Ya berarti pernah dia kehilangan akal. Tidak seperti itu, tidak tertulis dalam Bible. Apakah anak kecil punya akal? Ya belum. Bukan. Nah berarti Tuhan gak pernah nggak punya akal. Saya tidak katakan Itu aja. Saya tidak katakan tidak, akan tetapi belum. Belum, berarti Tuhanmu sempat belum punya akal. Itu kan sebagai kemanusiaan. Ya berarti sempat Tuhanmu belum punya akal. Tuhan itu kan gelar. Yang kau gelari siapa? Yesus. Manusia. Iya, dia 100% manusia, 100% Tuhan. Nah berarti 100% manusia, 100% Tuhan ini sempat nggak punya akal. Belum, bukan seperti tidak punya akal, akan tetapi belum punya. Iya belum punya, memang belum punya. Iya memang, kan gue tanya belum punya. Berarti Tuhanmu sempat nggak punya akal gitu. Jangan lari ke Tuhan, itu kan kemanusiaan. Iya, aku tanyakan Tuhan yang manusia ini pernah nggak punya akal, betul? Yang manusia itu kan belum kalau anak kecil belum punya akal. Nah, berarti berarti Tuhanmu pernah jadi anak kecil dan nggak punya akal, sepakat? Baik, itu kan berbicara tentang kemanusiaan. Ya, berarti Tuhanmu nggak punya akal, betul? Iya, kalau segi manusia. Kalau Tapi dia Tuhan. Iya. Nah, berarti dia Tuhan. Tuhan yang kecil tapi tidak punya akal. Udah Tuhan kecil lagi nggak punya akal. Nah, apakah pantas itu kau jadikan Tuhan? Ya jelas dalam keimanan Kristen seperti itu. Berarti orang Kristen pernah mengimani Tuhan nggak punya akal. Ya kan masih bayi. Jangan lari ke sana. Mika, diksinya gini. Umat Kristen mengimani Tuhan yang pernah belum berakal gitu. Oh iya. Diksinya benar gitu. Ya saya akui kalau itu berbicara sebagai kemanusiaan. Apa sih?
Jadi ketika Tuhan tidak punya akal, sempat nggak punya akal, Itu kemanusiaan. siapa yang ngatur dunia ini supaya nggak berantakan? Iyalah Bapa. Iyalah. Berarti ada dua Tuhan. Satu entitas. Karena aku dan Bapa adalah satu. Ya, ketika Tuhan jadi bayi, berarti ada Tuhan lain yang mengatur dunia. Tidak seperti itu. Karena kan aku dan Bapa adalah satu. Iya, aku tanya, kan ini yang satu belum punya akal, belum bisa ngatur. Nah, yang ngatur dunia ini siapa? Bapa. Nah, berarti ketika ada Tuhan satu yang tidak bisa ngapa-ngapain, ditolong oleh Tuhan yang bisa ngapa-ngapain. Ya. Bukan nanti. Baik, boleh saya tanggapi? Silakan. Kan artinya Yesus itu sebagai firman. Bukan itu yang kutanya. Mau dia sebagai firman, mau sebagai si Diki, Edi, mau sebagai apa terserah. Yang kutanyakan dia, ketika Tuhan belum memiliki akal, berarti ada Tuhan lain yang mengatur alam semesta ini. Bukan Tuhan lain, bukan. Nah, kan ketika Yesus bayi ini, kan Tuhan, dia tidak memiliki akal. Ya kan? Nah, ada Tuhan lain yang memiliki akal, yang mengatur dunia. Berarti ada sosok dua Tuhan, yang satu berakal dan yang satu tidak. Tetapi yang iya, enggak lari-lari aku duduk di sini dari tadi, enggak kemana-mana. Kami dulu, Yesus itu kan sebagai kemanusiaan. Tapi hari ini telah lahir juru selamat, Kristus Tuhan di antara kita. Yang ketika dia lahir itu dia udah jadi Tuhan apa belum? Iya. Di Lukas. Nah, jadi Tuhan berarti kan benar. Walaupun gini loh, walaupun ada seorang bernama Pak Prabowo diberi gelar presiden, ya. Dia udah menjabat sebagai presiden. Apapun kelakuannya, dia membawa nama presiden. Nah, begitu juga Yesus ketika dia lahir, dia udah diberi gelar Tuhan. Berarti kalau dia tidak memiliki akal, berarti dia Tuhan yang tidak berakal. Ya makanya Anda tidak membaca Bible. Iya, makanya kau jelasin. Makanya paham dulu, aku dan Bapa adalah satu. Dan ingat dalam iman dan kekristenan, Tuhan itu gelar. Oh, aku dan Bapa itu satu apa? Entitas. Satu entitas apa? Dengan pribadi yang berbeda. Ya, satu entitas apa? Ya, dalam pribadi yang berbeda. Ya, satu entitas apa? Tuhan. Nah, berarti iya Tuhanmu nggak pernah punya akal. Kan aku tanya, ada yang digelari Tuhan sempat nggak punya akal. Ya, benar bicara? Sudah saya katakan tadi. Saya terima. Kalau dia berbicara sebagai ya udah, terima kasih. Kalau berbicara sebagai kemanusiaan. Ya, walaupun dia manusia, tapi kan dia udah digelari Tuhan, betul? Iya. Nah iya, berarti Tuhan pernah sempat nggak punya akal. Dalam Bible tidak seperti itu, tidak dikatakan seperti itu. Kecuali dia diangkat jadi Tuhan ketika umurnya udah berakal, atau umurnya udah 30 atau umur 29. Dia kan dari lahir udah jadi Tuhan. Nah, berarti sempat Tuhan kalian tidak memiliki akal. Itu asumsi Anda. Di Bible tidak ada tertulis seperti itu. Ya udah, aku ganti pertanyaanku, berat kayaknya. Aku ganti ya. Bukan berat, akan tetapi Anda tidak memahami. Udah, aku ganti ya. Sebentar, ketegaskan. Sudah berjuta-juta pertanyaan sudah kupatahkan. Ini aja kau masih bingung. Oke. Coba kau patahkan pertanyaanku yang kedua ini. Ketika Yesus meminta sesuatu kepada ibunya tidak bisa memberikan, apakah itu melanggar perintah Tuhan? Baik, di mana itu tertulis Yesus meminta sesuatu tidak dikabulkan? Aku bertanya. Ya tidak ada dalam Bible seperti itu. Lah, kalian ke gereja hari Minggu tidak ada tertulis di Bible, Natalan tidak ada, kalian kerjakan. Hah?
Itu kan kesepakatan kan? Ya ini kesepakatan aku bertanya. Berarti agama kalian itu kesepakatan semua? Ya. Seperti itu. Ya tidak seperti itu, makanya aku tanya. Apakah ketika Yesus meminta sesuatu kepada orang tuanya tidak bisa memberikan, apakah orang tuanya ini berdosa karena tidak mengikuti perintah Tuhan? Di mana itu tertulis? Tidak ada dalam Bible. Aku nanya. Ya saya jawab sesuai apa yang ada di Bible. Oke. Di mana Yesus pernah mengaku sebagai Tuhan? Itu pertanyaan recehan. Sudah berjuta-juta kali aku jawab. Allah. Berat ya. Oke, aku lanjutkan pertanyaanku yang lain ya. Ya, memang berat ya. Tapi Bang Adi, di dalam tubuh Yesus itu roh manusia atau roh Tuhan? Kalau konten emosi. Di dalam tubuh Yesus, di dalam iman kekristenan, yaitu dipenuhi oleh Allah. Karena dia punya perilaku. Oke. Kenapa yang ada di dalam dipenuhi oleh roh Allah ini, kenapa Yesus ketika berjumpa malaikat ketakutan? Itu kan berbicara sebagai manusia. Saya tahu itu kan. Ya, apakah roh Allah ini tidak tahu bahwa itu malaikat? Saya jelaskan di Lukas 2 ayat 43 dan 44 itu bukan. Saya paham siapa. Iya, apakah di dalam tubuhnya itu kan roh Allah tidak tahu yang datang itu malaikat? Ya tahu. Nah, kenapa malaikat ini yang memberikan kekuatan kepada orang yang di dalam tubuhnya ada roh Allah? Baik. Boleh saya tanggapi? Nah, mana yang lebih hebat, roh Allah atau malaikat? Jangan dulu ke sana, sebentar dulu. Oh, dipanggil bini kau tuh, suruh jemuran kabur. Semua pertanyaan Islam telah kupatahkan. Kau tahu dia yang dipatahkan tulang leher sama bini yang dipanggil suruh jemur kain. Itulah kalau Tuhan jadi manusia, nah itu jadinya bingung kalian kan. Itu belum lagi masuk ke pertanyaan pamungkas. Tempat masuk ke pertanyaan pamungkas. Mampus kalian. Gak ada lagi hoten-hoten yang mau naik ya. Itu namanya, itu teman-temannya membuka akal mereka. Mudah-mudahan mereka punya akal. Mantik dalam Islam namanya itu mantik. Raja Padoha. Halo Tante Mikana. Halo Raja, apa kabar? Gimana kabarnya? Apanya? Diskusi apa ini? Oke, Kristen ya Raja? Iya. Oke, kalau mau diskusi dengan Uni Riva, buka kamera, tunjukkan data dan jelaskan legalitas Anda sebagai apa. Tetapi Aku kalau Anda cuma bertanya, silahkan tanya sama Uni Riva. Kalau aneh-aneh langsung saya yang konter. Ya kalau bertanyanya serius ingin belajar, maka langsung sama Uni Riva. Tapi kalau cuma melakukan pemujatan, kalau masalah pertanyaan sama Islam pasti aneh-aneh. Agama Islam pun udah aneh. Gimana sih? Mana yang lebih aneh, Tuhan yang pernah mati atau Tuhan yang tidak pernah mati sama sekali? Tuhan kami masih hidup. Kalian aku tanya. Iya. Walaupun hidup, tapi dia pernah mati. Yang kutanya, mana yang lebih aneh, Tuhan yang pernah mati atau Tuhan yang tidak mati sama sekali? Alkitab itu bahasa Indonesia. Al itu artinya apa, Bang? Yang matilah yang paling aneh. Kenapa?
Kalian Diakuinya. Diakuinya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya itu berarti yang kalian yang aneh Iyalah, ngapain? Tuhan kami mati tapi bangkit. Iya. Lebih aneh lagi. Itu lebih aneh lagi, udah Lebih aneh lagi. Oh, berarti bahasa Inggris. Heeh. Bahasa Inggris bukan bahasa Itu lebih aneh lagi. Bukan ya? Kayak Kenapa? nggak ada Kenapa jadi si Muhammad Tuhan kalian, Mikan? Jadi heran. yang menuhankan Nabi Muhammad. Aneh kalian. Tidak ada satupun umat Islam Tidak yang ada kami mengatakan mentuhankan Nabi tidak ada. Muhammad. Aduh, Kalau ada udah sih. ku tengok kalian terus menyembah si Muhammad. Nggak ada. Kau maksain kali. Nggak ada kata kami, kau bilang ada. Kan lucu kau. Kau Karena tuh sampai ku dengar mengatakan bahwa Pak Prabowo nyembah Nabi Muhammad. Kan lucu kau kan? Dia sudah Nggak ada tahu satupun. bahwa Tuhan Islam itu si Muhammad. Enggak usah lagi apa Menurut kau, menurut kau. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu Tuhan kami, ya itu yang kami ajarkan ke kalian, menyembah Nabi Muhammad. Mana kalian ini? Gak mungkin kami sembunyi-sembunyikan Tuhan kami. Ini logikamu aja kau pakai. Makanya pakai otakmu salah dulu. kalian selalu Kalau Nabi menyembah Muhammad itu Muhammad. Tuhan, dengar. Kalau Nabi Muhammad itu Tuhan kami, ngapain kami sembunyi-sembunyikan? Ya kami akui. Karena kami ingin memperkenalkan Tuhan kami kepada manusia. Gak mungkin kau. Ini pula kita nyembah Nabi Muhammad, kita sembunyi-sembunyikan, kita tolak-tolak. Iya. Kan lucu kau. Iya, ngapain kami tolak-tolak? Lucu kau kalau kau benar. Coba selama ini itu kan suruhan si Muhammad itu. Ya jangankan cium batu, aku cium HP, cium motor, cium bini, cium anak, cium pintu, cium lemari, apa salahnya? Makanya kalian turuti si Muhammad itu, menuhankan itu kan menuruti. Oke, kalau menuruti berarti menuhankan, oke? Iyalah. Nah, ketika penyalipan karya iblis, penyalipan dilakukan oleh iblis, berarti Yesus mengikuti kehendak iblis, berarti Yesus dan Bapa menuhankan iblis. Ya sama kayak Bang. Mana pernah kami menyembah iblis? Menyembah Tuhan. Ya kan, bukan kau yang menyembah iblis, tapi Yesus dan Bapa menyembah iblis karena Yesus dan Bapa mengikuti kehendak iblis. Untuk penyalipan berarti Bapa dan Yesus bertuhankan iblis. Mana menuruti kehendak iblis? Tadi kalau menurut kau, tadi siapa yang mengikuti? Siapa mengikuti berarti menuhankan, kau bilang. Nah, Yesus Yang disalibkan itu rencana iblis itu. ya berarti kenapa mau Yesus? Ya maulah, tapi Nah, berarti dia Tuhannya iblis dan mengikuti. bangkit dia. Tahu. Ya berarti Yesus mentuhankan iblis karena mau mengikuti kehendak iblis. Kau bilang kami mentuhankan Nabi Muhammad karena kami mengikuti kehendak Nabi Muhammad. Nah, ada Yesus mengikuti kehendak iblis, berarti Tuhannya iblis. Ngertinya kau? Selama ini Kau yang nggak ngerti. dia kan menaklukkan maut dia, kematian. Masih bisa dia bangkit. Makanya mau Berapa dia. lama dia menaklukkan Dia maut? tahu seluruh dunia. Berapa lama bahwa dia menaklukkan maut? maut. Berapa lama dia menaklukkan maut? Ya 3 hari lah. Begitu beratkah maut untuk dilawan oleh Tuhan? 3 hari butuh waktu? Kalau enggak kayak gitu dibikin, mana ku sembah kami dia. Kayak si Harus kali si Tuhan. Muhammad. Masa Bodoh Tuhan. kali kalian. Kalian sembah Mike Tyson, dengar dulu. Mike Tyson di ring tinju sama-sama manusia loh. Butuh waktu 1 jam 12 ronde KO. Ini Tuhan turun ke bumi mengalahkan maut. 3 hari itu ngapain dia berantem nggak berhenti 3 hari itu? Hah? Kayak gini Ngapain nih 3 kan. hari? Biar damai kita kan. Nggak mau aku, lanjut gas. Kalianlah Tuhan kalian si Muhammad. Kami Nggak ada cerita mau damai-damai, nggak ada. Yesus Kristus. Biar damai Apakah? kita. Dengar jawab dulu yang tadi pertanyaan. Butuh waktu 3 hari bagi Tuhan untuk mengalahkan maut. Ya, 3 hari lah. Kenapa kok bisa lama kali? Berat ya maut itu ya? Baik itu sukanya. Namanya pun Tuhan, suka-suka dia. Oh, berarti dia berantemnya slow motion. Kau nggak ngerti kau. Emotion. Ku jawab pun nanti
tetap nggak percaya kau. Karena kayak gini, woi, Slow motion. kalau mau percaya kau kita Tahu kau slow motion, Rikana, woi? makan dulu. Tahu kau slow motion? Raja Pedoha, tahu kau slow motion? Ah, Tahu kau nggak slow motion? Nggak tahu dia. kau pun kalau nggak pernah makan daging babi, mana tahu kau isi Alkitab? Botol. Makan dulu daging babi. Jadi Yesus tidak berarti Yesus tidak tahu isi Alkitab ya, karena dia nggak pernah makan daging babi. Ya, pantas. Berarti isi Alkitab Yesus itu tanpa sepengetahuan Yesus. Iyalah, makanya Diakui dia. makan dulu daging babi, dia pintar kau. Enggak, kalian aja lah. Islam Kalian makan aja lah babi. makan. Enggak, makan aja lah sama kalian. Dari itu bahas Alkitab. Enggak Ngertilah mau kalian. kami. Makanlah. Kami lebih mendengarkan perkataan Yesus. Yesus enggak makan babi. Kalian pelanggar. Kalian selalu kepo sama Alkitab, tapi nggak pernah percaya sih. Bukan. Kapan lagi Kami kita karena dapat? percaya. Karena percaya Yesus, makanya kami nggak mau makan babi. Imamat 11. Makanya jangan Hewan yang bahas berkuku Alkitab belah kalau biak. belum makan babi, Mikana. Ya, Yesus melarang. Ngapain aku makan? Yesus nggak pernah menyuruh. Mana ada dilarang? Halal itu. Di mana Yesus mengatakan halal? Ya, jadi udah jelas ya. Hah? Ya, jadi udah jelas ya bang. Kalau tuh Nggak ada Di mana tertulis. Yesus? nyangkut di kayu salib ya bang. Hah? Kau jangan pertanyakan yang tidak ada yang tertulis. Pertanyaan saya bang. Abang Ya, Itulah makanya jadi- kalian itu membuat aturan tanpa ada aturan. Ya, kalian membuat aturan tanpa ada aturan. Kalian membuat aturan keagamaan tanpa ada perintah dari Tuhan. Makanya kalian suka-suka hati kalian hidup. Softtek 2 kali pakai dikasih tepung terigu, softtek kriuk kalian makan. Halal bagi kalian semuanya. Perdebatan di TikTok ini ku tengok terus tanpa dalil semua. Ada pun dalil. Lari-lari Yang dibikin. nggak berdalil dari tadi. Kau yang gak berdalil dari tadi. Aku bawa imamat 11 itu dalil loh, Ngor. Dalil kalian gadungan semua. Asal-asalan, karang-karangan. Kayak Al-Quran, karangan Muhammad. Jadi Bibel kalian karangan siapa? Nggak pernah kalian baca. Kenapa kalian nggak pernah baca Al-Quran ini? Dari tadi, apa yang kau ucapkan itu semua kelakuan kau. Kitab kau yang karangan, kau Kelakuan. orang karangan. Kalian Kau yang nyembah praktek Tuhan ini. berdubur, gantian kalau ngomong. Kalau kau betul, nggak usah kau potong kata-kataku, kau bantah nanti. Kau yang nyembah manusia berbulu, kau tuduh kami. Tuhan kau yang mati, kau bilang agama kami agama Enggak. yang aneh. Nggak betul rupanya Kau. kalian Islam cium-cium batu. Itu Apa salahnya fakta itu. kami mencium batu? Ya masalahnya apa? Mencium batu itu masalahnya apa? Di agama kau justru dengan kematian orang kau bisa selamat. Apa Batu salahnya kan mencium benda batu? mati itu. Ya masalahnya apa? Bahkan mencium batu, mencium mobil pun nggak apa-apa. Apa masalahnya? Ya aneh lah. Tanya dulu. Masa Mana dicium lebih batu? baik mencium batu daripada membunuh Tuhan? Mana lebih baik? Wih, dalam hati, berarti gak ada saksinya. Mencret kau. Siapa saksinya? Kau Itu sebenarnya pun tahu, kalian nggak tuhankan otak. semua. Sebenarnya kau itu mungkin boleh kau dikatakan sebagai orang dungu, tapi kau tidak bisa dikatakan ODGJ karena rasio kau berjalan. Ketika aku tanya balik sama kau, mana lebih baik mencium batu daripada membunuh Tuhan, kau terdiam. Ini kemanusiaan kau, walaupun cuma tinggal sedikit di otak kau ada rasio kau berjalan. Kau tahu kalau membunuh Tuhan itu keji. Nah, mencium itu bukan perbuatan jahat. Iya kan, yang Lagi pula membunuh kami Tuhan tidak itu diperintahkan iblis, sama Rasul. iblis Tunggu itu. dulu. Kami tidak pernah, tunggu dulu. Diam dulu. Nanti kau kan aku bilang kau, kalau kau normal, kalau kau ini gini ya, jangan menambahkan bahwa nanti nampak kali di sini setiap orang Batak yang naik ke komunitas Islam dan agamanya Kristen selalu saja menunjukkan kualitas yang sangat buruk, baik secara etika, moral dan ilmu. Jangan kau tambah lagi listnya.
Aku catat kadang-kadang itu loh nama-nama ini. Fakta itu ngomong fakta itu. Fakta semua itu. Ini loh muka kau loh. Muka kau ini kelihatan, orang tahu siapa kau. Nanti ini di YouTube tampil terus. Di YouTube ini ditonton Iyalah, 5 tahun, 10 faktanya tahun. kali ya. Ya makanya orang akan tahu inilah anak kau nanti yang sekolah akan melihat, ini bapakku kok tolol kali bapakku. Kenapa tolol? Ngomong sembarangan. Kalian pun berdebat Ya, agama. Oke, mari kita tunjukkan. Tanpa Mari kita dalilnya. tunjukkan. Saya Modal tanya comor kepada semua terus. mana lebih baik Kayak membunuh Edis. batu atau membunuh Tuhan? Coba. Lu paham nggak? Lu paham nggak? Enggak, lu paham nggak? Peket. Lu tahu nggak dengan tiba? Tahu nggak dengan tiba? Terdiam kau. Aku cuma tanya doang, kau kan menghina kami, kau katakan, oh mencium batu, kutanya, mana lebih baik mencium batu atau membunuh Tuhan? Ngomong paham-paham. Membunuh Tuhan lah. Tadi ngomong paham. Kalau iblis. Iyalah. Apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Ada artinya. Masa kalian cium-cium batu? Aneh kan? Aduh ya Allah, memang betul mereka ini. Iyalah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah katakan Nah, bahwa rupanya. enggak, yang Tuhan menurut itu kau tahu kan lebih kau. baik membunuh Tuhan. Tahu kau Paham. apa Enggak, arti? tunggu, kau sadar enggak? Tunggu dulu, aku jujur kau. Kau sadar enggak dengan kau bilang tadi lebih baik membunuh Tuhan daripada mencium batu? Kau bilang Iya, gitu, kau kalau sadar enggak nggak? enggak baik Tuhannya Diam dulu. Ini harus dibunuh itu. Tuhannya nggak baik, Tuhannya nggak baik, Tuhannya nggak baik, maka dibunuh. Kayak Tuhan kalian itu enggak baik. Tuhannya nggak baik. Makanya Tuhan kalian diracun. Jadi kalau yang dibunuh itu nggak baik, nggak baik. Iyalah. Berarti Yesus nggak baik. Iya, enggak baik lah sama iblis. Yang bunuh kan iblis. Berarti Tuhanmu bisa dibunuh iblis. Kalian. Berarti Tuhanmu bisa dibunuh iblis. Yang bunuh Yesus kan itu iblis. Ada Berarti yang lebih hebat iblis, berarti lebih hebat iblis daripada Yesus. Hah? Berarti lebih hebat iblis daripada Yesus. Mana lebih hebat? Yang menciptakan iblis dia saja. Dia kan biar Ya, intinya kita manusia ini. dia ciptakan iblis untuk membunuh dirinya. Iyalah mau dia karena justru dia bisa menaklukkan Kena umat dia. ranjau. Ada Tuhan kena ranjau. Dia yang masang ranjau, dia yang meledak. Kayak gini. Aku nggak kebayang aku nih ya. Ada orang masang ranjau, dia yang mijak. Kena aku kata. Makanya aku bilang tadi, apapun dicerita Kristen sama Islam nggak pernah nyambung itu. Karena apa? Karena nggak masuk akal apa yang kau bilang. Nggak masuk. Tahu kau? udah itu Mbak. Tahu kau film kartun SpongeBob? Selalu berlawanan itu pendapatnya. Aduh. Iya, memang kenapa? Karena di situ perbedaan. Orang yang makan yang bersih-bersih dengan orang yang makan kotor-kotor, otaknya pasti beda. Yang satu otaknya bersih, yang satu otaknya kotor, kayak kalian. Iya, yang bilang kotor kan kalian. Kami yang bilang bersih. Yang kalian makan. Babi, oke. Binatang apa yang makan kotorannya sendiri? Selain babi. Udah Bu. Semua binatang itu kotor semua itu. Iya, seragam. Kalian yang bodoh. Masa udah tahu? Mana ada ikan itu mana ada kotor tiap hari mandi dia. Iya. Adanya longor-longor. Mana lebih bersih makan daging babi dimasak daripada minum kencing unta? Tanyalah dulu kau. Iya, kami tidak pernah disuruh minum kencing onta, bro. Mana Aduh, lebih baik udah minum kencing tengok onta? Ya mana datanya? Coba Itu tunjukkan sama aku data. Kami di disuruh piti-piti minum dari kencing onta. Arab itu, konten-konten dari Arab itu udah kutonton. Itu bukan disuruh, itu orang yang minum kencing onta. Pertanyaannya, siapa yang suruh dia minum kencing onta? Ada, nabiku suruh. Nabi itu menyuruh, itu obat katanya, Yang obat. mana? Coba tunjukkan dalilnya nabiku menyuruh kami minum kencing onta. Coba. Kayak gini sadarlah Kayak kalian. gini Kalian lah itu kau. dijebat-jebat semua amat kalian situ semua. Aduh.
Inilah kau, muka kau ini, kau tau nggak? Omongan kau itu masuk delik penistaan agama karena kau mengatakan kami dijebak Nabi Muhammad. Kalau kau tidak bisa membuktikan di pengadilan, sebentar. Ini muka kau, kami bisa, orang bisa tahu kau tinggal di mana. Jadi ini delik umum ya. Teman-teman belajar hukum sedikit ya teman-teman. Ketika kalian menuduh satu tokoh agama, tapi kalian nanti tidak bisa membuktikannya. Ada PT-PT-nya kok. Diam dulu, saya lagi ngomong. Kalau kau bisa tunjukkan VT-nya, silakan tunjukkan ulama kami yang mengatakan Nabi Muhammad menjebak kami. Karena kalau misalnya gini ya, kau kan tinggal di negara Indonesia nih, ada namanya Undang-Undang Penistaan Agama. Penistaan agama ini contohnya menyampaikan sesuatu yang tidak didukung oleh data ilmiah. Ingat, datanya ilmiah loh. Apa data ilmiah? Datanya apa ada. Sabar dulu. Asal ngomong ya sama Tuhan Yesus. Ya, nggak apa-apa. Kalau aku nggak apa-apa. Kalian laporkan kantor polisi pun aku nggak apa-apa. Tapi ada buktinya dulu. Nah, muka kau kan, dengar dulu, diam dulu. Kau sabarlah kau bang. Iya, dengarkan baik-baik. Kalau kau kan orang Batak nih. Orang tahu paling kau kalau nggak tinggal di Sumatera, kalau nggak di mana lah kau paling tinggal. Orang tahu melihat foto kau dan profil kau nanti. Maka udah dapat lokasinya. Ada yang Islam. Motornya udah dapat. Nah, itulah pekerjaan Islam. Pekerjaan Islam lah itu. Udah diam dulu, diam dulu. Kalian fitnah, menghujat. Jangan takut kau. Kalau kau nggak salah, kau ngapain takut? Tenang aja kau. Paling kalau jemput polisi kan ditanya nanti. Aku udah pernah ketemu penyidik kok ditanya, aku jawab. Nah, nanti kalau kau ditanya sama polisi, kenapa kau katakan Nabi Muhammad menjebak kami? Nah, apa data yang mau kau kasih? Coba. Kayak gini. Kenapa kalian mau disuruh? Disuruh apa? Ya, cium batu. Kalian cium. Ya karena itu tidak masalah. Itu bukan menjebak. Bukankah itu karena mencium batu itu bukan pekerjaan yang haram. Kenapa ngeles kalian bahwa itu Tuhan kalian? Bukan ngeles. Loh, ini ketika nanti penyidik yang beragama Islam bertanya sama kau, dia penyidik, dia orang Islam. Lalu kau bilang orang Islam menyembah Nabi Muhammad. Bisa nggak kau tunjukkan bukti kalau orang Islam menyembah Nabi Muhammad? Iya, aku dengar. Muhammad. Nah, nanti orang tanya siapa yang memberitahu kalian? Nanti orang mau tanya. Teman-teman silahkan laporkan si raja ini. Dengan teman-teman, dia bertanggung jawab dengan ucapannya. Pertama ada 3 penistaan yang dia sampaikan di sini. Dia mengatakan Nabi Muhammad menjebak umat Islam. Dia harus tunjukkan bukti. Yang kedua, dia mengatakan orang Islam menyembah Nabi Muhammad. Dia harus punya bukti. Yang ketiga adalah dia mengatakan bahwa kita ini apa tadi tuh mencium batu atau apa tadi. Kalian lihat sendiri videonya ada di YouTube ya. Nah, berarti kalian tidak menyembah kayak gitu. Tidak, kami tidak menyembah begitu. Itu bukan menyembah. Nah, jadi artinya menyembah itu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah karena Allah. Itulah kalian karena kata menyembah itu Diam dulu. Nanti dulu saya lagi ngajarin orang-orang nih supaya tahu ranah hukum. Jadi teman-teman undang-undang. Jadi dia punya 2 pasal berlapis teman-teman. Pertama, dia masuk undang-undang. Sebentar dulu. Iya, nanti kau di kantor polisi aja ngomong, jangan sama aku. Kantor polisi lah. Penyidik. Dia melecehkan hukum negara juga. Barusan. Ya, dia melecehkan hukum negara barusan. Oh, kalian menghujat bisa ya, menghujat. Kau laporkan aku. Kalau kau memang menghujat, aku ada bukti, kau ada bukti. Enggak ada otak sudah. Kayak gitu, cemen. Ya udah, itu urusan kau. Nggak usah ngomong sama Tuhan. Teman-teman dengarkan baik-baik ini Islam. Ini delik umum ya. Teman-teman ada di Sumatera Barat itu namanya lembaganya adalah Lembaga Anti Penistaan Agama. Apa kemarin yang melaporkan logika penjara Gapai. Itu kau. Gapai. Sampaikan ke Gapai. Teman-teman tolong baca dulu Al-Quran bahwa Rob itu Rob kalian siapa? Iya, kau jelaskan nanti di kantor polisi, Rob jangan itu sama aku. siapa? Kau jelaskan di kantor polisi nanti. Diam dulu. Ya jangan di sini karena kami pun percuma ngomong sama kau nggak dengar. Teman-teman, sampaikan ke grup Gapai. Grup Gapai itu kau sama polisi. Apa kaitannya sama polisi? Diam dulu. Ini kaitannya kan aku pengen kau dilaporkan. Nah, grup Gapai itu aku punya nomor handphonenya. Nanti aku akan sampaikan kepada grup Gapai bahwa rekamannya ada di live streaming YouTube. Itu sebagai bukti konkret dia menista dengan mengatakan Nabi Muhammad menjebak kita. Lalu dia mengatakan bahwa kita umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Nah, silahkan dia berikan bukti nanti di kantor polisi. Kalau dia tidak bisa membuktikannya, maka dia
bisa dikenakan pidana. Pertama, menyebarkan kabar dusta, Undang-Undang ITE. Kedua, dia menista agama. Kalian Ini nanti pun kalau si minta siapa data-datanya, ini? minta Si data-data kepada Tante Mika. Johannes ini. Plat nomor Menghujat ini keras sekali ini, diam, menghujat. Bu. Iya, kalau aku penghujat, kau laporkan ke kantor polisi. Johannes, Ya. kiranya aku Mikan. Johannes. Ya, teman-teman perhatikan, jangan Anda yang melaporkan karena kami punya tugas belajar dan mengajar. Teman-teman di sana yang misalkannya kalian punya grup sosial dari pihak Muhammadiyah, oh ya, lebih bagus dari NU dan dari Makanya kau cocok buka komar Diam cari dulu. Ini orang kenapa sih? Teman-teman perhatikan. Biarkan orang ini kalau dia mau meminta maaf, teman-teman, maka biarkan dia membuat video sendiri permintaan maaf. Tapi kalau dia tidak kooperatif dan tidak merasa bersalah, tapi sudah salah tapi tidak merasa bersalah, biarkan pihak kepolisian yang menentukan. Lebih baiklah kau buka komar cari jodoh, woi. Udah nanti kau jelaskan di kantor polisi. Teman-teman tolong dengan sangat, kalau teman-teman asal ngomong masalah kau diam dulu. Kalau aku menistakan agama, kau laporkan saja. Kalau kau nggak mau laporkan, bukan urusan aku. Oh ya teman-teman, sekali lagi, data-data lengkapnya, plat motornya sudah ada di tangan Tante Mika. Silakan kalian berkoordinasi dengan Tante Mika untuk minta alamatnya bisa melaporkan. Biarlah Tuhan. Teman-teman, Sumatera Utara itu ada basic NU dan Muhammadiyah nggak? Tuhan selama ini Tuhan Kristen nggak sadar kau. Si logika. Teman-teman tuh nggak Gracia Pelo bukan menghujat lagi. Kau sudah nista agama, kau nista agama Kristen. Kau laporkan, ya laporkan aku. Aku setiap nama aku Rifayah di Putri, laporkan. Gak ada artinya dilaporkan itu. Ya sudah diam kau. Kalau kami mau melaporkan penghujat, kami suka melaporkan penghujat. Teman-teman yang Islam, kau bukan penghujat lagi, nista agama kau. Iya, kalau memang aku penghujat laporkan. Biar aku menjelaskan di kantor polisi. Kau jelaskan di kantor polisi nanti. Ada kau bilang kau dari tadi diajak tidak kooperatif. Kalau aku penghujat, silahkan diproses hukum. Tapi aku ingin mengedukasi publik. Ingat teman-teman, undang-undang ITE itu undang-undang bagaimana kita bersosial media. Kalau ada orang naik ke tempat kita, dia kan tamu kita nih. Dia kita izinkan bertanya, tapi dia memaksakan diri membuat pernyataan. Pernyataan yang dia buat tadi bukan karena dirinya tadi. Teman-teman, diam apa ini? Kau kan bisa ngomong di kantor polisi nanti. Kenapa kau ngomong sama aku? Aku bukan penyidik. Kan aku tim penyidik yang membuktikan kau salah orang tidak. Kristen naik di sini udah betul jawabnya pakai dalil. Masih kalian hujat. Kalau kau menganggap aku menghujat, kau ambil buktinya, kau laporkan ke kantor polisi. Kan ngomongmu itu buktinya, aku pun ngomongnya. Ya, mana buktinya? Kalian apa? Kau laporkan aku. Kau laporkan nah. Bisa. Nggak ada artinya. Kalau nggak mau melaporkan aku, ya udah diam kau. Kami mau melaporkan. Ya baru banyak kau laporkan. Ada organisasi gapai. Ada MUI Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Oh ya, basicnya Aceh, tolong Aceh. Nanti kita akan koordinasi dengan pihak MUI Aceh, MUI. Ada satu lagi tuh organisasi masyarakat Aceh namanya apa itu ya? Organisasi Aceh yang gabungan itu loh. Kemarin ngejar siapa namanya? Siapa yang tersadarkan itu loh, Tante Mika. Itu kan juga ya, betul. Nggak tahu kau agama. Dedi. Nggak ada kau tahu agama. Kau bikin lintas agama. Kau kalau bilang aku nggak tahu agama, itu ya, kau harus bisa buktikan. Aku ini di bawah pantauan MUI. Kau tahu kayak aku gini, pernah diberikan sama MUI kita kan berdebat antara agama ini, beda agama. Gini loh. Kecuali tadi aku datang cuma agama Kristen, Islam kau bahas. Kau itu bukan berdebat. Aku nggak naik di sini. Kalau baik kau sembahyang di sini, Al-Quran kau buka, nggak naik aku. Kau tadi memfitnah. Kau bilang kami menyembah Nabi Muhammad. Ku minta data. Kau nggak bisa tunjukkan. Kalian nggak sadar apa arti menyembah itu? Apa arti? Ya udah, apa arti penyembahan? Dari kata apa kata penyembahan? Menuruti kehendak dia. Coba kau tunjukkan KBBI-nya. Selama ini kan kalian turutinya. Ya sudah, kalau begitu kau tunjukkan. Ya kau tunjukkan kalau arti menyembah itu menuruti.
Ibaratnya tengok, dengarkan dulu ini. Muhammadku, Gini loh, bro. dengarlah seruanku. Apa seruan? Ya udah, kau bawa itu data-data itu ke kantor polisi, kau jelaskan di kantor polisi bahwa orang Islam menyembah Nabi Muhammad gara-gara itu, ya. Iya, kau jelaskan di kantor polisi nanti ya. Kau jelaskan di kantor polisi. Kami kan kuakui kami, Tuhan Yesus. Iya udah, teman-teman perhatikan ya. Orang ini yakin. Orang ini tidak mau mengklarifikasi omongannya. Artinya memang dia berani bertanggung jawab. Akui Tuhan kalian, kami siakan kami. Akui kami, Tuhan Yesus, Tuhan kami, Kristen. Kau jelaskan di kantor polisi bahwa memang kami seluruh orang Buat apa itu? Nanti kau dipanggil. Betul lah kau. Ya kau dipanggil nanti. Sabar, kau tunggu ya. Kau yang buka room di sini, siaplah kau. HKBP si Panggi gereja dia nih. Oke, mantap. Lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi. Teman-teman, PT yang di bawah itu menghujat itu semua. Mika, coba. HKBP si Panggi. Nama aslinya kau cari Mika ya. Nama aslinya. Oke. HKBP si Panggi gereja dia. Biar jodoh kita. Oke. Ini udah dapat DM, udah masuk dari pihak kepolisian juga, informasi udah ke DM juga ini. Iya. Ya nggak apa-apa teman-teman. Gini teman-teman, kenapa kita harus seperti ini? Ini dalam jadi rangka terbalik nanti, makanya dulu. jangan. Nggak apa-apa. Kalau aku nggak apa-apa, aku senang malahan. Teman-teman perhatikan supaya kita begini ini supaya tidak banyak lagi orang yang memudahkan menghujat agama lain. Diam dulu. Iya udah kau laporkan aku. Kan aku siap dilaporkan kalau aku memang dituduh menghujat. Teman-teman perhatikan baik-baik. Kalau memang Bapak ini ngotot mengatakan kita menyembah Nabi Muhammad, maka silahkan kalian laporkan deliknya penistaan agama karena tuduhan palsu. Jadi banyak deliknya nanti ya. Pertama Undang-Undang ITE. Kita sebagai pembuka Komal dari tadi sudah mengantisipasi mengatakan Bapak kalau tidak berilmu bertanya saja. Artinya kita sudah ada niat baik ya, niat baik untuk mengajak Bapak ini bertanya tentang agama kita. Tapi ketika Bapak ini naik, justru dia membuat pernyataan tentang agama kita yang tidak ada dasarnya. Maka ini masuk ke ranah penistaan. Ada kesengajaan dari dia. Kita sengaja untuk diskusi menjawab pertanyaan tentang agama kita. Istriku Islam, mamaku Islam. Nggak ada urusan. Mau nenek moyang kau Islam, mau nenek moyang kau Islam nggak ada urusannya. Teman-teman silakan. Gak ada urusan. Gak ada kau jual Islam sini lagi, nggak ada laku. Tim Gapai tolong menyimak ya. Tim Gapai tolong pantau. Fotonya kalian sudah besarkan dulu fotonya. Dia di screenshot ya. Teman-teman ya, ini wajah Bapak ini. Namanya nanti kita cari. Dia dari gereja HKBP Cipanggi dan kita cari ininya ya. Kalian menyembah Muhammad. Iya. Teman-teman, mari kita sama-sama. Ya, Bapak ini masih memaksakan ya bahwa kita dikatakan menyembah Nabi Muhammad. Tanyalah dulu kau. Yang kalian sembah siapa rupanya selama ini? Kami sudah menjawab, kau tidak mau mendengarkan. Jadi percuma. Mending kau jelaskan di kantor polisi aja nanti. Teman-teman, mohon dengan sangat tim Gapai. Oke, aku punya nomor tim Gapai deh. Mana ya? Bentar. Gapai. Gila si botol ini. Kau kira kayak otak-otakmu itu, otak manusia semua. Weh, lontong. Waduh, teman-teman masuk lagi delik aduan teman-teman. Waduh, parah Bapak ini memang. Inilah aku bilang, Bapak ini bikinlah kasusnya bahwa kalian menyembah Muhammad. Teman-teman, Bapak ini menantang. Ini lebih memperkuat teman-teman. Ini dia menantang loh guys. Kalian tahu nggak Ratu Entok kemarin? Kalian tahu nggak kenapa Ratu Entok tercepat dia masuk? Karena dia menantang. Seolah ayo tangkap saya. Polisi paling. Teman-teman. Dia bertindak. Tahu kau. Kita record ini. Oke. Teman-teman perhatikan baik-baik. Bapak ini Ratu Entok dia yang bertindak itu membakar-bakar itu. Teman-teman dengarkan baik-baik. Bapak ini mengatakan bahwa umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Saya selaku pendiskusi di Komal ini meminta dalil dan Bapak ini tidak mampu menunjukkan. Berarti nggak sadar kalian. Di Al-Quran itu kalian. Ya. Dan teman-teman Bapak ini juga. Ya silakan tunjukin kalau Nabi Muhammad dikatakan rob dalam Al-Quran, silakan. Bukalah Al-Quranmu. Ayat berapa? Quran surah berapa? Nabi Muhammad. Iya, Quran surah berapa Nabi Muhammad dikatakan rob? Tanya si Edis, kalau nggak percaya kau, si Edis. Teman-teman, ini dia teman-teman, gara-gara Edis Bapak ini masuk penjara, gara-gara Edis ya.
Edis lari di luar negeri, tapi bapak ini yang menanggung akibat perbuatan Edis. Ya, kalau Edis nggak bisa ditangkap karena Edis di luar negeri. Kalau bapak ini ada di Sumatera Utara, teman-teman ya. Bapak ini ada di Medan, teman-teman ya. Bapak ini ada di Medan dan kalian tahu dia dari HKBP. Ini bisa ditelusuri di gerejanya nanti teman-teman. Dengan nama jemaat ini kita bisa dapat alamat lengkapnya. Untuk tim Kenapa Bapak silakan pantau. sama Alkitab? Bukan kepo. Kami ingin Ya orang kepo lah ngajar itu kayak kamu. kepo. Ya nggak apa-apa. Ya udah nanti kau bertanggung jawab aja. Teman-teman, kenapa kita harus seperti ini? Kenapa kita harus tegas begini? Supaya tidak lagi ada orang yang sengaja menghujat agama di ruang publik. Ini cara kita untuk meminimalisir penghujatan agar orang-orang tidak gampang bicara seenak udahnya, teman-teman ya. Kau pun tanpa izin tahu buka room isi menghujat nggak sadar kau menghujat. Sejak kapan harus minta izin bikin komal? Mana aturan undang-undangnya minta izin buka komal? Iya, nggak sadar kau menghujat selama ini buka komal ini. Kapan buka komal harus minta izin? Membantah Alkitab terus sama orang Kristen. Tunjukkan sama Kau menghujat terus. Nggak Ya, sadar kau. buktikan. Ya laporkan. Aku tunggu kau di kantor polisi. Tunjukkan. Oke teman-teman ya, untuk supaya kita lebih edukasi ya, kita turunkan bapak ini. Kita sudah punya bukti-bukti, kita sudah dapat nama, saya sudah dapat DM barusan WhatsApp, sudah lagi cari dia. Terima kasih. Nah, naikin itu judulnya Nandar. Teman-teman, kenapa sih kita ini harus segera melaporkan penista agama supaya orang nggak gampang menista agama kita? Nandar naikin ininya. Nah, kenapa saya sangat senang sekali melibatkan hukum untuk untuk menjerat para penista agama baik Islam maupun Kristen. Terbukti Islam sudah ada yang masuk ya, seperti logika menginjak Bible. Alhamdulillah. Kita tidak mau orang-orang ini menggampangkan untuk berstatement palsu, berstatement hoax di ruang publik sehingga dianggap lazim nanti, dianggap benar nanti kalau kita tuh menghujat tuh dianggap benar. Itu juga yang kami Mesiah.org lakukan sebagai bukti upaya kami untuk menghentikan penghujatan dalam ranah dialektika. Tanpa menghentikan dialektika tersebut yang adalah hak berdemokrasi kita, kami mencoba memberikan bantuan tunjangan wifi agar memotivasi orang Islam yang berapologi